Selamat datang di podcast Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa topik mengenai COVID-19 dan pembakaran hidrokarbon. Di sini bersama saya ada Aurelio, Randi, Sasmita, dan Devi. Jadi kita langsung aja membahas seputaran COVID-19 ya. Sepengetahuan kalian, COVID-19 itu apa sih? Dikutip dari sumber WHO, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan seperti flu dan infeksi paru-paru seperti pneumonia. Ya, saya juga sangat setuju dengan pendapatnya Mita. Jadi selain flu dan infeksi paru-paru, ada yang tahu lagi nggak apalagi gejalanya gitu? Dikutip dari Wikipedia yang paling umum, seperti demam, lemas, pilek, sesak nafas, dan kehilangan indera perasa dan penciuman. Gejala berat seperti sesak nafas sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Iya benar ya yang disampaikan Devi tadi. Gejala-gejalanya memang sangat berbahaya sampai bisa menyebabkan kematian ya. Karena itu kita semua sebaiknya mengikuti vaksinasi. Mau itu dari AstraZeneca, Sinovac, atau yang paling baru yaitu CoronaVac. Kalau kalian sudah mendapatkan vaksin, kalian hanya akan merasakan gejala-gejala yang ringan. Mungkin hanya batuk atau pilek. Beberapa dari kalian juga dapat menjadi OTG atau orang tanpa gejala. Jika sudah melalui vaksinasi tahap kedua, inilah mengapa melakukan vaksinasi ini sangatlah penting. Tapi ingat, setelah melalui vaksinasi, mau itu baru dari tahap 1 atau sudah tahap kedua, kita harus tetap menjalankan prokes karena vaksin tidak akan buat kita kebal dari COVID. Virus ini tetap dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh kita meskipun sudah divaksin. Iya benar. Jadi kalau tentang prokes, menurut kalian bagaimana? Menurut saya, kalau prokes ini itu adalah kunci sekaligus merupakan vaksinasi non-medis yang sangat efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Karena itu kita harus sama-sama disiplin baik secara individu maupun secara kolektif general yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk melawan COVID-19. Slogan terbaru dari prokes yang harus kita taati yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Jadi untuk kalian semua, 5M ini sangatlah penting untuk mencegah COVID-19 ini. Dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Kemungkinan kita menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi atau orang yang terinfeksi di luar rumah pun akan turut juga berkurang. Dan dengan memakai masker yang digunakan dengan benar bisa membantu mencegah virus dan bakteri menyebar melalui lendir atau cairan yang keluar saat kita bersin atau batuk. Dan dengan mencuci tangan yang baik dan benar, kita menghilangkan kuman atau virus yang menempel di tangan sebelum kita menyentuh hidung. Selain menaati prokes, selalu ingat untuk menjaga kesehatan juga. Dengan makan makanan yang sehat, minum banyak vitamin yang teratur, jemur untuk mendapatkan vitamin D, dan lain-lain. Vitamin D sendiri berperan penting dalam memperkuat imunitas tubuh, bukan hanya untuk menjaga kesehatan tulang. Inilah alasan mengapa setiap orang perlu untuk mencukupi asupan vitamin D mereka. Bila imunitas tubuh kuat, resiko untuk terinfeksi virus corona pun juga akan berkurang. Kalau untuk dampak COVID terhadap lingkungan, menurut kalian gimana? Ya, tentu ada perubahan yang positif. Dengan berkurangnya kegiatan dan mobilitas masyarakat, maka semakin sedikit kendaraan yang dapat kita lihat di jalanan. Karena itu, jumlah polusi udara berkurang secara signifikan, sehingga semakin sedikit emisi udara hasil pembakaran dari bensin maupun aktivitas industri. Ada yang bisa jelasin lebih lanjut mungkin mengenai unsur? Baik, dikutip dari internet, hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon,
C, dan unsur hidrogen. Jadi hidrokarbon ini merupakan suatu senyawa yang cukup penting di dunia ya, karena senyawa ini merupakan salah satu bahan untuk membuat aspal. Jadi hidrokarbon ini jenisnya banyak juga loh. Beberapa aja nih contohnya, kayak metana, propana, dan etana. Masih banyak lagi sebenarnya contoh yang lain, tapi kita lanjut aja. Ada beberapa situasi hidrokarbon ini berdampak justru negatif kepada lingkungan. Misalkan hidrokarbon yang terletak pada minyak bumi. Ini dapat menyebabkan hal yang buruk apabila terjadi kebocoran saat transportasi minyak bumi. Hidrokarbon sendiri bersumber dari pegunungan insektisida secara berlebihan di daratan. Reaksi pembakaran sempurna akan terjadi jika terdapat volume oksigen yang cukup di dalamnya. Jumlah oksigen yang diperlukan pada reaksi ini disebut sebagai udara teoritis. Namun di kehidupan nyata, volume oksigen yang diperlukan mencapai 3 kali lipat pada pembakaran sempurna. Seluruh bahan bakar akan terbakar. Salah satu produk pembakar yang pasti ada pada reaksinya ini adalah karbon dioksida, atau ada juga besi, oksida, dan sulfur dioksida. Pada reaksi pembakaran tidak sempurna, volume oksigen tidak cukup untuk membakar seluruh bahan bakar, sehingga terdapat sisa partikel yang sifatnya mengkontaminasi atau berbahaya. Contoh partikel pada produk pembakaran tidak sempurna adalah produk monoksida, asetaldehida, dan fly ash. Pada mesin kendaraan, reaksi pembakaran tidak sempurna diminimalisir dengan desain mesin khusus dan pemasangan alat katalitik. Pembakaran hidrokarbon selain kendaraan yaitu asap yang dihasilkan pabrik. Dan dengan adanya PPKM dan PSBB, sejumlah pabrik-pabrik tutup. Maka ekosistem menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya, di mana dulu pembakaran hidrokarbon masih sering terjadi. Iya benar, kendaraan seperti mobil, bus atau truk yang menggunakan bahan bakar bensin ataupun solar akan melalui pembakaran. Bensin dan solar sendiri merupakan salah satu contoh dari hidrokarbon, dan melalui pembakaran tersebut kendaraan akan mengeluarkan banyak gas seperti karbon monoksida dan karbon dioksida. Utamanya, gas-gas inilah yang bersifat racun bagi manusia dan bisa menimbulkan beberapa penyakit. Benar juga yang dikatakan Devi, bahwa pabrik itu juga menimbulkan dampak yang tidak sehat bagi lingkungan. Pabrik-pabrik itu sendiri yang menggunakan alat seperti boiler akan menggunakan bahan bakar solar, di mana solar itu sendiri seperti yang dikatakan Arya tadi, merupakan salah satu contoh dari hidrokarbon juga. Iya, dan faktanya juga pembakaran pada mesin kendaraan bermotor itu nggak ada yang 100% sempurna. Maka gas buang yang keluar dari knalpot kendaraan memang benar akan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida. Karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang serta gas oksida nitrogen. Karena untuk membakar bahan bakar bensin dalam mesin digunakan udara sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen. Belerang dari minyak bumi dapat teroksidasi menjadi gas belerang dioksida atau SO2. Ketika sudah di udara, gas SO2 ini dapat teroksidasi lagi menjadi gas SO3. Nah, gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat, sehingga SO3 ini dapat menyebabkan hujan asam seperti yang ada di gambar. Pada suhu tinggi, di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen. Gas oksida nitrogen dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata, sehingga dapat menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, dampak pembakaran bahan bakar yang menghasilkan gas oksida nitrogen merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang berdampak pada pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Baik, saya rasa sudah cukup
mengenai pembakaran hidrokarbon. Balik lagi ke seputaran COVID, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan lagi seputar prokes. Oh iya, boleh, silakan. Gimana? Cukup banyak orang yang sampai saat ini jarang menggunakan masker. Alasannya pun karena mereka pikir dampak positifnya tidak begitu berpengaruh besar. Secara garis besar sih benar, memang tidak terlalu banyak dampak positifnya. Hanya untuk mencegah penularan dan penyebaran virus. Dan kalau di luar COVID ya juga untuk menghindari paparan polusi udara. Tapi ingat ya, prokes tetap sangat penting untuk mencegah virus corona ini. Harus tetap dipatuhi. Jika kalian lihat dari gambar ini, dapat kita lihat berbagai resiko penularan virus. Jika kita semua menggunakan masker, maka resiko itu penularannya sangat kecil, yaitu hanya 1,5%. Dengan modal masker saja, peluang tertular virus jadi sangat kecil. Dan di sanalah kita dapat membantu untuk memutuskan rantai virus COVID ini. Dampak negatif menggunakan masker sebenarnya ada juga. Mengurangi oksigen sampai 60%, meningkatkan resiko keracunan CO2, serta virus dan bakteri memenuhi masker dan dapat terhirup kembali. Iya benar sih yang dikatakan kita tadi. Jadi biasanya sih dampak-dampak tersebut akan lebih terasa kalau kita sedang olahraga. Tapi yang kita tahu sekarang ini lagi zamannya naik sepeda atau goes. Sebenarnya sih ada banyak ya cara untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Pilih masker kain yang nyaman, hindari pakai masker medis yang karena bisa terlalu rapat, yang bisa menahan droplet. Kombinasikan juga dengan jaga jarak dan sering mencuci tangan. Kita juga harus sebisa mungkin cari rute yang sepi dan datar. Saat benar-benar sepi, boleh sesekali buka masker untuk ambil nafas. Tapi jangan lupa untuk pasang lagi setelah itu. Goes berkelompok juga harus kita hindari. Usahakan jangan lebih dari 3 orang. Dan tetap harus jaga jarak. Membawa masker lebih juga penting, karena kalau masker sudah basah karena keringat, efektivitasnya akan berkurang. Iya, kayaknya sudah cukup ya pembahasan tentang pandemi COVID-19 ini. Jadi terima kasih ya semuanya sudah berpartisipasi dalam memberi info dan pendapatnya. Kita akhiri saja sampai sini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih semuanya. Oke, mari kita stop.